Pemirsa Bangkit TV dimanapun Anda berada, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur secara resmi dalam surat keputusan PBNU Jawa Timur tentang usulan kepemimpinan PBNU 2021 sampai 2026 mengusung bahwasannya Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am dan Kiai Haji Yahya Khalil Saquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selanjutnya. Berikut adalah video konferensi pers yang dilaksanakan di kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Para Suriah serta para luar Suriah di Jawa Timur, Gus Yahya Khalil Saquf. Ini bukan Saquf yang kami muliakan, para wartawan hadirin hadirat rahimakumullah, menindaklanjuti sikap resmi PBNU tanggal berapa, Bro? 12 kemarin itu, 12 tanggal 12, lalu harus ditindaklanjuti dengan menyampaikannya, menselaraskannya, membuat padu dengan cabang-cabang se Jawa Timur. Sedianya seluruh cabang harus hadir, tapi nggak bisa full karena sama jadi juga maklum seperti yang Mbak Bayan itu kalau pas ombaknya besar nggak berani ke sini. Lalu yang jauh lagi mana, Bro? Masal Bugin. Masal Bugin satunya. Jumlah di Kepulauan. Secara umum sebetulnya sudah semua cabang, hanya karena keadaan yang nggak memungkinkan jarak jauh, ada beberapa cabang yang tidak hadir. Dan isinya tetap sama seperti yang disampaikan Prof tadi, bahwa LPW dan cabang Jawa Timur secara resmi keorganisasian menginginkan mengusulkan atau mencalonkan dia, mengusulkan untuk Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar pada posisi calon Rois Am PBNU, kemudian Kiai Haji Gus Yahya Khalil Saquf untuk pada posisi calon Ketua Umum. Kita tadi, kami utamanya juga sudah bareng-bareng dengan para kiai memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berwasilah, bertawassul dengan bersalawat untuk Rasulullah SAW agar hajat yang mulia ini bisa terrealisir dengan baik. Kalau bersepakat sudah, bermusyawarah sudah, berikutnya kurang dua. Kalau istiqoroh mungkin juga sudah. Berikutnya bagaimana mengamankan di lapangan. Itu nanti urusan CSD. Siapa ini? Bundi. Jadi bagaimana sekitar 44 cabang di Jawa Timur mulai saat ini sampai hari H itu tetap jalan filsafil wahid, tidak ada yang merosot dan seterusnya. Para wartawan, saya kira cukup itu. Dan kalau ada pertanyaan tentang bagaimana kelanjutannya, itu langkah-langkah untuk pengamanan itu kali lagi bisa nanya ke Gus Salam dan Gus Fakhrul. Ya, kami sama Gus Salam juga seni, Kiai sebagai ketua tetap fokus ngurus B. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya mungkin bisa bertanya gimana tanggapannya setelah mendapat dukungan dari PBNU Jawa Timur di sini? Ya, saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Saya menerima ini sebagai rekomendasi yang solid, yang eksklusif dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dan ini saya kira telah menjadi informasi yang diterima oleh semua pihak seluruh Indonesia, termasuk pengurus wilayah dan pengurus cabang se Indonesia. Saya kira
tinggal bagaimana saya memperjelas tawaran-tawaran yang saya ajukan kepada para pemerintah dan wilayah, karena ini bukan hanya soal bagaimana berhasil mendapatkan jabatan sebagai ketua umum yang PBN saja, tapi ini juga soal bagaimana mengkonsolidasikan, menjaga barisan dari seluruh jaringan barisan dari PBNU, sampai dengan PBNU seluruh Indonesia. Nantinya ke depan kita bersama-sama hal yang lebih baik. Berarti ini artinya juga selain mencocokkan satu suara juga melakukan safari ke Jawa Timur, kunjungan ya? Ya sebetulnya itu sudah selama ini sudah saya lakukan bersama-sama teman-teman yang lain. Tadi sudah disinggung oleh yang utama, dan itu misalnya yang bersama mungkin yang selama ini hampir konsolidasi. Saya lakukan ke depan ya tinggal melanjutkan saja. Misalnya memperjelas kepada cabang-cabang bagaimana nanti peran cabang-cabang ini ke depan apabila memang pekerjaan sebagai ketua umum Pandemia PBNU ini memang diberikan kepada saya atau saya diterima sebagai ketua umum, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama ini punya 521 cabang di seluruh Indonesia, ditambah dengan 36 pengurus cabang istimewa di luar negeri, 34 pengurus wilayah, dan 1 PBNU. Nah, cabang-cabang ini saja di seluruh Indonesia yang tersebar di setiap kabupaten dan kota ini adalah outlet yang menyebar ke seantero Indonesia sehingga bisa menjadi pusat-pusat penyampaian macam-macam agenda nasional kepada masyarakat sampai ke akar rumput. Apakah itu berupa agenda keagamaan maupun agenda-agenda ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Juga bahwa 521 outlet itu bisa menjadi pusat-pusat pelayanan bagi Nahdlatul Ulama untuk menyediakan layanan berbagai kebutuhan nyata dari masyarakat di lingkungan atau di daerah masing-masing tanpa pandang bulu. Bahwa Nahdlatul Ulama ini harus memberikan pelayanan, melayani masyarakat, melayani rakyat, semuanya secara inklusif, karena kita semua menginginkan penguatan rakyat melalui Nahdlatul Ulama. Ini yang nantinya akan kita perjelas pada cabang-cabang, dan insya Allah akan menjadi bagian juga dari rancangan program yang akan dibahas dalam tahun. Selain Jawa Timur, sudah ada komunikasi atau dukungan dari PBNU lain? Banyak. Ya, dari Jawa Tengah sudah menyatakan hal yang sama, dari Sumatera Selatan, dari Bengkulu, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dari Gorontalo, dari Maluku Utara dan Maluku, Sulawesi Utara, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan juga. Saya masih terus itulah tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cabang-cabang dan wilayah-wilayah yang saat ini masih ada. Insya Allah kalau ini sudah dipahami semua, insya Allah kita akan masuk ke dalam pertemuan ini dengan suasana yang gembira. Optimis, Gus. Optimis. Artinya optimis. Ya, Mendapat dukungan banyak itu artinya optimis, Gus. Optimis menang. ya, itu bukan soal menang kalah, tapi bahwa saya optimis cabang-cabang bisa memahami bahwa tawaran agenda yang saya ajukan itu bisa disetujui oleh semua orang,
sehingga semuanya siap melakukan mengeksekusi, mengamalkan agenda-agenda itu sudah mutawaran bersama-sama seluruh cabang dan wilayah se-Indonesia. Berarti sudah 50% yang mendukung. Berarti sudah lebih. Mungkin sekarang ini sudah hampir 80%. Kemudian dengan dialog semakin cabang-cabang memahami apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan ke depan, semakin kuat keyakinan untuk berjuang bersama. Mungkin bisa menjelaskan kembali yang paling konkret itu bahwa nantinya PPNU itu berfungsi merumuskan agenda-agenda berupa program-program nasional yang pekerjaannya dibagikan kepada cabang-cabang untuk dikerjakan di cabang-cabang dengan pengendalian, pengelolaan oleh PPNU dan PWNU dengan koordinasi dan disiplin bersama dengan PPNU dan PWNU, dan tentu saja PPNU punya kewajiban untuk memberikan advokasi kepada cabang-cabang dalam pelaksanaan program, termasuk membantu mendapatkan akses kepada sumber daya dan kalau perlu mendistribusikan memobilisasi sumber daya dari berbagai sumber untuk didistribusikan kembali kepada cabang-cabang. Itu adalah kewajiban dari PPNU, sehingga nantinya kegiatan itu ada di cabang. Di PPNU tidak perlu ada kegiatan, tapi di cabang kegiatan. Apakah itu apakah itu kampus, rumah sakit maupun kegiatan-kegiatan yang sehari-hari bisa dikerjakan oleh cabang dan oleh cabang dibagi-bagi lagi kepada MWC dan rantai di semua daerah. Itu ada banyak sekali agenda yang bisa kita bangun, dan model ini bukan hanya ditangkap dengan jelas oleh cabang-cabang Jawa ini, tapi juga oleh berbagai pihak yang kemudian sangat berminat untuk bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama, termasuk dalam melakukan investasi ekonomi dan lain sebagainya. Karena seperti yang saya katakan tadi, jelas ini ada 521 outlet seluruh Indonesia. Mau dibuat agenda apa saja, ini ada 521 titik yang bisa dengan cepat menyebarkan agenda-agenda yang mau dibawa. Terima kasih.